Assalamualaikum, saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah, judul yaitu Test Tracking Spreadsheet. Ya, kelompok 5 itu beranggotakan saya, ada Amir Nugroho, Muhammad Rangga Miftahul Falah, Alfi Safil Prasyad, saya sendiri, Deni Fernando, dan Raka Baswara Pangestu. Kemudian kita masuk ke materinya. Test Tracking Spreadsheet itu adalah sebuah alat bantu yang digunakan untuk melacak dan mengolah proses testing. Pada dasarnya, test tracking spreadsheet itu berisikan daftar rincian hal-hal yang dilakukan dalam pengetesan. Test tracking itu memuat 9 data yang seperti test suite, status space of file, system configuration atau bug ID, personal in charge, comment, dan kolom-kolom seperti yang digambar ini. Sebelah kanan saya ini mungkin kurang jelas ya, saya ngambil dari Google. Tapi yang seperti yang disebutkan tadi, dalam spreadsheet itu ada jenis-jenisnya juga. Elemen utama dalam spreadsheet itu, yang pertama itu pasti ada ID test. Itu tuh seperti pengenalan kode untuk setiap tesnya. Terus ada nama test case. Itu deskripsi singkat dari tes yang akan dilakukan. Terus tujuan test case itu ngapain itu? Itu seperti menjelaskan tentang apa yang diuji dan tujuan, alasan mengapa tes ini penting, serta apa diharapkan pada tes ini. Terus ada setelah deskripsi tujuannya terus ada data uji test case-nya. Itu masuknya ada banyak rincian pengujian seperti langkah-langkah pengujian. Terus ada ruang lingkup dalam pengujiannya tersebut. Terus setelah data ada itu pasti ada hasilnya. Itu hasil yang didapat dari pelaksanaan tes ini dan catatan observasi pengujinya. Terus yang terakhir itu ada kemajuan test case-nya, berisi tanggal tesnya dimulai kapan sampai selesai, nama orang yang mengujinya, dan waktu dihabiskan dalam tesnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh kelompok yang lain. Di sini ada contoh test case. Tabel ini biasanya digunakan dalam konteks quality assurance dan software testing untuk mengorganisasi dan melacak proses pengujian pada perangkat lunak. Contohnya ada di sebelah kanan, itu ada test case ID-nya, ada test case decrypt-nya, precondition, step, expected result, dan statusnya. Lanjut. Tujuan dari test tracking spreadsheet ini adalah untuk menyediakan alat yang terstruktur dan sistematis bagi tim pengujian untuk mengelola, memantau, dan mendokumentasikan ke seluruh proses pengujian dalam implementasi sistem. Secara spesifik seperti mendokumentasikan semua tes yang perlu dilakukan dan mengelompokkan serta mengurutkan tes sesuai kriteria elemen pada spreadsheet. Pemantauan dan pengendalian tes jika ada cacat atau masalah selama pengujian dan serta status penyelesaiannya. Yang ketiga ada pengambilan keputusan berbasis data, yang dimana memberikan data yang akurat dan up to date yang kemudian dapat digunakan untuk membuat keputusan terkait kualitas dan kesiapan sistem untuk diimplementasikan. Oke, selanjutnya ada manfaat test tracking dari spreadsheet ini, yaitu ada beberapa di antaranya untuk meningkatkan efisiensi. Yang pertama, yang kedua itu untuk meningkatkan kualitas, yang ketiga meningkatkan komunikasi. Dan untuk detailnya itu, yang pertama meningkatkan efisiensi, yang dimana spreadsheet ini menyediakan visualisasi yang jelas tentang status setiap tes, apakah sudah dijalankan atau belum dijalankan, yang dimana menjadikannya mempermudah penguji dalam memantau kemajuan secara real time. Selain itu, dengan mencatat siapa yang bertanggung jawab atas setiap tes dan kapan tes tersebut dijadwalkan, spreadsheet ini dapat membantu dalam mengelola sumber daya dan waktu yang lebih baik.
Selanjutnya itu pada bagian meningkatkan kualitas. Detailnya adalah manfaat dalam tes tracking spreadsheet kedua itu adalah kualitas yang dimana spreadsheet dipastikan terdaftar lengkap pada semua test case yang harus atau akan dijalankan untuk mencapai pengujian yang komprehensif. Kemudian setiap hasil dari tes dicatat secara detail, termasuk hasil-hasil yang diharapkan dalam setiap test case ini dapat membantu dalam mengevaluasi apakah testing tersebut berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang menjadikan tidak ada cacat atau terlupakan atau dibiarkan tanpa perbaikan dalam test case tersebut. Selanjutnya pada bagian meningkatkan komunikasi. Manfaat dalam tes tracking spreadsheet ketiga itu adalah komunikasi yang dimana spreadsheet ini meningkatkan transparansi informasi dengan memberikan akses mudah kepada para penguji terhadap informasi yang up to date, meminimalkan miskomunikasi, serta penguji dapat menambahkan komentar atau catatan terkait tes tertentu seperti memberikan konteks tambahan. Sementara status real time dari setiap tes yang dijalankan dan dicatat dapat dilihat oleh penguji yang menjadikan diskusi yang lebih efektif dan tindakan yang lebih cepat serta efisien. Kesimpulan, tes tracking spreadsheet ini adalah sebuah alat bantu yang sangat berguna dan penting untuk pengujian dalam mengelola, memantau, dan mendokumentasikan suatu proses test case secara efisien. Dengan tes tracking spreadsheet, tim penguji dapat memastikan semua test case dijalankan, melacak kemajuan pengujian dan penyelesaian defect secara real time, serta memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi yang efektif di antara anggota tim penguji. Alamat ini juga menyediakan transparansi informasi dan pelaporan yang jelas, yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan meningkatkan kualitas test case secara keseluruhan. Ya, itu presentasi dari kelompok 5. Terima kasih. Ada pertanyaan terkait spreadsheet ini? Yang lain gimana? Ada diskusi? Tadi contohnya apa ya tadi? Yang contoh realnya, yang untuk pengujian spreadsheet-nya. Kalau yang nyata itu kayak apa ya? Tes summary worksheet, Bu. Ya, Bu. Yang apa ya? Yang pengujian project itu, Bu. Nah, kalau misalkan ditemukan, misalkan ada cacat gitu loh, rekomendasinya nanti akan keluar gitu di di spreadsheet masih kesimpulannya ya. Ya terdata gitu, Bu. Seperti testing ini seperti ada bug seperti bug, nanti konfirmasi, ada schedule manual automatic testing, terus ada explore testingnya ntar, Bu. Dia tuh tes apa ya, pas lulus apa enggak ini, Bu, buat testing ini. Kalau tidak ada dua opsi itu aja ya istilahnya. Iya. Oke, yang lain ada pertanyaan nggak? Kelihatannya sederhana ya, tapi sebenarnya secara pekerjaannya sebenarnya tidak semudah yang ada secara teori gitu ya. Artinya pengujian itu sebenarnya lebih detail ya, artinya memang tahap per tahap gitu loh. Jadi kalau kita namanya pengujian itu kan nggak hanya sekali ya, jadi biasanya kalau dicek misalkan ada sesuatu yang miss gitu kan, nah itu akan dicek ulang lagi gitu loh, apakah dia akan menemukan hal yang sama gitu loh. Jadi biasanya pengecekan itu tidak hanya istilahnya istilahnya hanya sekali jalan, tapi dia akan istilahnya dia berkali-kali dulu. Berarti artinya kalau ditemukan itu real, nah itu akan istilahnya ditulislah secara real time di pengujian itu ada sesuatu hal yang memang harus
perbaiki gitu loh ya, modelnya seperti itu.